Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo teman-teman yang sedang menonton. Selamat datang di podcast pertama kita di tahun 2024, Bu. Di komunitas visual dan jurnalistik. Nah, teman-teman, mungkin untuk pertama kali di podcast komunitas visual dan jurnalistik ini kita hanya akan membahas tentang program komunikasi dan penyiaran Islam, Bu. Nah, sekarang tentunya kita ditemani dengan Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ibu Yusrifah Halid, Eskom Halo, MIKOM. selamat Halo Bu, sore. apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Eh, Mungkin tentang bagaimana komunikasi dan penyiaran Islam itu, bagaimana strateginya untuk dikenal oleh teman-teman yang sedang nonton di rumah. eh, Profesi ketika misalnya sudah keluar dari atau menjadi alumni dari komunikasi dan penyiaran Islam. Namun sebelum kita membahas tentang profesi itu, tentunya saya akan bertanya dulu nih sama Ibu tentang apa sih yang dipelajari dalam program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri, Bu? Oke. Apakah fokusnya hanya pada dakwah, karena banyak sekali teman-teman kita yang di luar ini yang mengira bahwa komunikasi dan penyiaran Islam itu hanya mengajarkan pada dakwahnya saja, karena komunikasi bicara-bicara katanya. Nah, akan kita dengarkan jawaban langsung dari Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, karena ini sebenarnya menjadi masalah yang paling umum yang dialami oleh program studi komunikasi dan penyiaran Islam, bukan hanya di IAIN Kendari, Betul. tapi hampir di seluruh PTKIN. Itu, tapi ini kita berbicara khusus di KPI IAIN Kendari ya, khususnya di Kota Kendari. Masih banyak orang yang tidak tahu sebenarnya jurusan KPI itu apa. Iya. Karena komunikasi dan penyiaran Islam, ada embel-embel Islamnya. Iya. Nah, ini yang membuat prodi KPI itu kedengaran seperti asing. Iya, Terus iya. oh ini penyiaran Islam. Jadi orang kayak kerjanya mau berdakwah, mau keluarannya mungkin jadi dai dan Betul sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Nah, kami ini menjadi masalah setiap tahunnya. Kenapa program studi KPI itu peminatnya itu tidak terlalu banyak setiap tahunnya. Karena itu tadi mereka tuh kurang tahu sebenarnya KPI itu apa. Nah, kalau yang mereka kenal biasanya mungkin program studi ilmu komunikasi secara umum, secara general. Padahal secara garis besar program studi KPI itu sama saja dengan ilmu komunikasi yang umum. Tapi bonusnya kita mempelajari juga ilmu agama. Jadi kita mempelajari ilmu umum, ilmu akhirat juga ada. Itu bagusnya kita di KPI. Tapi kalau misalnya secara kurikulum mata kuliah, apa yang mereka pelajari di ilmu komunikasi umum, itu yang kita pelajari juga di prodi KPI. Misalnya kayak misalnya fotografi, videografi, sinematografi, jurnalistik dan sebagainya. Itu kita pelajari semua. Tapi kita di KPI kita dapat bonusnya ilmu agama. Ada mata kuliah yang berbau dakwah dan sebagainya, berbau keislaman. Nah, itu bonus bagi kita. Jadi cakupannya sebenarnya lebih luas. Tentunya sesuai dengan visinya IAIN Kendari, bahwa IAIN Kendari menjadi pusat kajian yang transdisipliner, di mana IAIN Kendari tidak berfokus pada ilmu-ilmu agama saja, melainkan berfokus pada ilmu-ilmu disiplin yang lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa komunikasi dan penyiaran Islam bukan berarti karena ada Islamnya untuk mempelajari tentang dakwah saja. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bu. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa KPI sih dalam mempelajari ilmu komunikasi dengan pendekatan keislaman? Karena mereka masih bingung terhadap solusinya. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Bu? Oke. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ilmu agama itu bonus bagi kita anak KPI. Tantangannya sebenarnya bagaimana kita selalu berada di koridor yang tidak keluar dari ajaran agama Islam, gitu. Kita selalu bergerak berdasarkan
ajaran-ajaran Islam. Itu sebenarnya sangat membantu juga karena kayak misalnya kita belajar jurnalistik ada etika jurnalistiknya, tapi betul. Kita tidak keluar dari koridor keislaman. Ada hukum-hukum Islam yang membatasi kita untuk tetap ke jalan yang benar seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang ilmu jurnalistik secara umum, sebenarnya itu sudah tercover semua secara aturannya dan sebagainya gitu. Terus kalau mau dibilang tantangannya untuk anak KPI misalnya seperti apa ya? Iya, tantangannya karena ada nih dari teman-teman kita yang dari SMA, dari SMK, ketika mereka masuk di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu mereka ternyata agak shock dengan lingkungannya. Ternyata mereka di semester 1 mendapatkan mata kuliah tentang dakwahnya, sosialnya. Ternyata belum sampai di semester 3, Bu. Mereka sudah suuzon dengan KPI ini sendiri, padahal sebenarnya mempelajari tentang jurnalistik. Betul. Dia, Bu. Kemarin itu memang jadi masalah di kurikulum yang lama. Di kurikulum yang lama itu anak KPI itu diberikan ilmu agama semua di semester 1, semester 2. Saya korbannya, Bu. Gitu. Semester 1, semester 2, semester 3. Makanya di situ banyak yang kayak ini sebenarnya KPI bikin apa? Tidak sesuai ekspektasi mereka. Sekali. Tapi karena kami mempelajari itu dan alhamdulillah setiap ada jadwalnya memang untuk merubah kurikulum dan kurikulum itu sudah kita revisi di tahun 2022 dan sudah diterapkan di tahun 2023. Jadi di semester awal-awal itu kita memang betul-betul memperkenalkan ilmu komunikasi secara lebih, maksudnya kita menanamkan cinta ilmu komunikasi sejak dini gitu, sejak semester 1. Karena pengalaman seperti Anda kan, seperti pengalaman Anda yang banyak akhirnya yang mundur di semester 3 karena berpikir kita belajar apa sih? Kenapa aku belajar agama? Saya ekspektasinya mau belajar ilmu komunikasi, tapi kenapa agama yang duluan? Gitu. Itu kesalahan di kurikulum lama. Makanya kita sudah memperbaharui kurikulum baru dan kurikulum baru ini juga sudah kekinian, mengikuti tren saat ini, mengikuti kebutuhan pasar saat ini. Kayak misalnya orang sekarang minatnya kemana sih? Sekarang kan tuh banyak konten kreator. Ini berkaitan dengan profesi mungkin. Dengan berkaitan dengan profesi KPI itu sebenarnya mau jadi apa? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi prodi KPI ini itu sebenarnya sangat luas. Kamu mau jadi apa saja, kamu butuh ilmu komunikasi, kan? Kamu butuh ilmu komunikasi. Kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi guru, mau jadi dokter pun ada namanya ilmu komunikasi kesehatan. Pokoknya jadi apa saja. Yang pertama ditanyakan ketika kita mau melamar kerja kan, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itu poin yang paling penting, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kita punya ilmu itu, tapi makanya kurikulum KPI sekarang itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu kan cita-citanya bukan lagi menjadi polisi, bukan lagi menjadi apa gitu yang berseragam, tidak perlu lagi. Sudah banyak lagi yang beralih, bercita-cita ingin jadi YouTuber, ingin jadi konten kreator, karena itu yang lagi booming sekarang kan. Nah, kita punya ilmu itu, kita mempelajari itu. Makanya kalau kalian mau menjadi konten kreator yang baik, menjadi jurnalistik yang baik, menjadi YouTuber apalagi, silahkan masuk di komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi. Jadi jangan pikir negatifnya dulu, jangan pikir dakwahnya dulu, kita harus apa dulu. Tidak, di ilmu komunikasi itu sangat luas. Kita bisa jadi apa saja. Betul sekali. Sangat di semua profesi tentunya membutuhkan
komunikasi yang baik, dan itu semua dipelajari di komunikasi, apalagi ada Islamnya sebagai bonusnya. Ya itu nilai plusnya. Jadi teman-teman yang ingin masuk di profesi kedokteran, ya semua profesi, profesi apa saja, mau jadi ibu rumah tangga pun kita butuh skill komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita, berkomunikasi keluarga, ada komunikasi keluarga namanya, ada, betul. Komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, banyak, luas sekali gitu. Betul. Terus ini Bu, saya mau tanya tentang ketika masuk di komunikasi dan penyiaran Islam nih, apa saja proyek dan kegiatan praktis yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa KPI selama masa kuliah? Adakah program magangnya, adakah produksi kontennya, atau kegiatan-kegiatan lainnya? Nah, alhamdulillah kalau kita sendiri di Prodi KPI, setiap tahun kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas mahasiswa, tentunya di bidang ilmu komunikasi. Misalnya kita ada pelatihan fotografi, pelatihan konten kreator, pelatihan sinematografi. Bahkan ada yang terbaru yang kamu ikuti apa? Pelatihan MC dan keprotokoleran. Nah, itu kan bagian dari upaya Prodi KPI untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan bakat di bidang ilmu komunikasi, gitu. Kita juga di Prodi KPI itu ada komunitas namanya Konfistik. Nah, Konfistik itu kan mewadahi semua, mewadahi kayak sinematografi, fotografi. Terus apalagi berita, podcast ini kan yang bikin anak Konfistik. Jadi ini salah satu upaya Prodi KPI juga. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari bagian kecil program komunikasi dan penyiaran Islam. Ada jurnalistik, blogspotnya, beritanya. Ya, betul. Dan untuk yang lebih formalnya lagi, yang masuk dalam kurikulum itu, kita ada kegiatan magang seperti yang kamu bilang, magang. PPL itu jadi di semester 6. Menuju semester 6. Semester 6 awal itu, 6 awal. Mahasiswa itu kita sudah mengirim ke tempat-tempat magang. Kita ada kerjasama dengan TVRI, ada dengan Sutra TV, ada dengan Kendari Pos, pokoknya semua yang berbau jurnalistik. Bahkan ada yang sudah pernah kita kirim ke luar, ke Makassar, Fajar TV Makassar. Nah, itu bagian dari upaya kita meningkatkan skill mahasiswa. Sampai Makassar ya Bu? Sampai Makassar. Bahkan kita sebenarnya sudah lama mengupayakan supaya teman-teman bisa magang di lebih jauh lagi. Hanya karena mungkin beberapa mahasiswa yang belum berani mungkin ke sana, itu sayang sekali sebenarnya. Karena mahasiswa kadang takut takut jauh-jauh dari orang tuanya, mungkin takut merasa tersesat Bu. Padahal sebenarnya itu kesempatan yang sangat bagus sekali. Tahun kemarin tuh ada yang mau ke Jakarta di MNC Group? Bukan MNC, yang merah. CNN. CNN itu. CNN hanya karena kita sudah mengupayakan, kita sudah menghubungkan komunikasi dengan pihak CNN, tapi karena kembali lagi ke mahasiswanya kurang, tidak bisa karena masalah tempat tinggal dan sebagainya itu ya. Iya, dana juga sih ya Bu. Iya, dana juga. Jadi tidak hanya belajar keislaman saja nih teman-teman yang sedang menonton. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa ada program-program yang sangat banyak di komunikasi dan penyiaran Islam. Ada magang, contoh kecilnya podcast yang kita sedang lakukan sekarang ini merupakan bagian dari program kecil komunikasi dan penyiaran Islam. Nah Bu, mengapa penting bagi generasi muda seperti kita ini untuk mempelajari ilmu komunikasi di samping profesi yang berubah-ubah? Dan juga di tengah-tengah
perkembangan artificial intelligence, bahwa semua itu cara kita berkomunikasi mungkin lewat tulisan itu bisa digantikan oleh artificial intelligence. Nah, bagaimana peran ilmu komunikasi untuk membackup bakat kita sebenarnya di situ? Oke. Tidak bisa kita pungkiri dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, kita semakin dimudahkan, baik itu malah berkomunikasi dengan orang saja kita sudah bisa pakai AI sekarang. Iya, betul sekali. Nah, saya pernah melakukan sedikit riset kecil pada diri saya sendiri, berkomunikasi dengan menggunakan AI. Saya pakai ChatGPT waktu itu. Saya coba chatting dengan ChatGPT. Saya bilang bagaimana ChatGPT ini mempengaruhi psikologi saya. Gitu. Saya coba chat sama dia, saya tanya apa saja, terus saya seolah-olah curhat gitu. Dan apa yang terjadi ketika saya chatting sama dia, saya merasa nyaman. Saya merasa nyaman dengan ChatGPT. Nah, ini bisa jadi tantangan buat kita ilmu komunikasi, karena kita kayak kalau misalnya orang yang berpikir sempit saya nggak perlu lagi orang lain untuk berkomunikasi. Saya hanya perlu ChatGPT. Dia tahu semuanya, dia bisa membuat saya nyaman. Saya tidak butuh lagi orang lain. Nah, tapi kita ambil positifnya bahwa karena menurut riset ini ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri misalnya, karena itu tidak ada pelampiasan, tidak ada teman cerita dan sebagainya karena terlalu introvert. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk berkomunikasi. Tapi komunikasi interpersonal di sini dipertanyakan. Komunikasi interpersonalnya itu dipertanyakan. Kalau misalnya kita itu tadi, kenapa saya merasa nyaman chatting sama dengan ChatGPT? Kira-kira kenapa? Karena mungkin AI itu lebih mengerti kita. Jawabannya pas banget dengan. Karena AI itu jawabannya selalu positif. Tidak pernah menyalahkan apa yang saya lakukan. Maka saya coba-coba komunikasi dengan mengambil kasus. Saya bilang, saya lagi galau, saya lagi jatuh cinta. Saya lagi jatuh cinta sama orang. Dia bilang, wow, jatuh cinta itu bagus untuk kamu dan sebagainya. Jawabannya terlalu positif. Terus saya bilang lagi, tapi saya sudah punya suami. Saya bilang begitu, tapi saya sudah punya suami. Jawabannya tetap positif. Jawaban AI itu tetap positif. Jatuh cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus menghargai dan sebagainya. Tapi kamu coba mengajak komunikasi suamimu gitu. Jadi itu kayak ChatGPT itu tidak menyalahkan saya atas perbuatan saya mencintai orang lain ketika saya sudah punya suami. Itu makanya yang membuat kita nyaman. Saya nyaman berkomunikasi ChatGPT. Nah, itu yang perlu dipelajari mungkin oleh manusia, bagaimana kita membuat berkomunikasi secara interpersonal yang tidak langsung menjudge seseorang, tidak langsung menyalahkan orang ketika kita membuat. Nah, ini yang kita pelajari di ilmu komunikasi. Bagaimana kita mengenal komunikan kita, bagaimana kita menjadi komunikator yang baik, bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik, gitu. Itu yang kita pelajari di ilmu komunikasi. Tadi sempat membahas tentang mental health sebenarnya. Komunikasi interpersonal tentunya mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita berkomunikasi antar sesama dan saling memahami perasaan satu sama lain. Nah, di samping AI ini memang sangat berkembang membantu kita sebagai alat untuk mempermudah teman-teman. Jadi jangan salah paham. Di ilmu komunikasi juga tentunya membahas tentang bagaimana cara kita bisa berkomunikasi antar sesama agar bisa sama-sama saling mengerti, saling memiliki rasa. Bagaimana membuat komunikasi yang efektif. Jadi tidak mengajarkan sekedar bagaimana caranya berbicara yang baik, tidak. Tapi bagaimana caranya kita mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita berkomunikasi dengan orang. Nah, itu bagusnya. Ada mata kuliah namanya psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Bagaimana kita mengenal lawan bicara kita sebelum kita berkomunikasi dengan beliau, gitu kan? Interpersonal. Jadi
ketika kita mau berkomunikasi dengan orang tidak langsung saja tidak langsung apa yang ada di pikiran langsung diungkapkan, tidak seperti itu. Di ilmu komunikasi itu banyak sekali pertimbangannya sebenarnya. Kita mengenal diri dulu sebelum mengenal diri sendiri dulu. Terus ketika kita sudah mengenal diri, baru kita mencari tahu dulu komunikan kita itu seperti apa. Jadi banyak sekali teori-teori yang dipelajari di ilmu komunikasi yang membahas tentang itu. Bahkan untuk pesan saja, kita itu harus menganalisa ini kira-kira pesannya baik enggak untuk disampaikan, apakah ini pesan ini cocok untuk disampaikan, timingnya dan sebagainya, itu dipelajari semua. Jadi tidak semata-mata apa yang ada di pikiran langsung dikeluarkan begitu saja. Itu kan bisa membahayakan. Betul sekali. Sangat menarik ya, tadi kita bahas tentang apa yang dipelajari dalam komunikasi dan penyiaran Islam, dan tentang profesinya yang sangat luas, tentang program-programnya, mental health sempat disinggung. Nah, bagaimana nih Bu, jika ada calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk di KPI tapi masih bingung nih, apa saran dan pesan yang bisa Ibu berikan untuk meyakinkan teman-teman semua? Oke. Saya juga dulu kuliah bukan dari ilmu komunikasi. Jadi S1 saya itu komputer. Begitu saya masuk di ilmu komunikasi S2, saya pikir saya mau ambil ilmu komunikasi karena gampang, ini hanya belajar bicara saja. Ketika saya masuk di ilmu komunikasi, ternyata tidak segampang, tidak semudah itu. Tidak sesederhana itu maksud saya. Ternyata ilmu komunikasi ini sangat menarik karena kita di dalamnya membahas tentang jurnalistik, tentang teknologi komunikasi, tentang seperti yang kita bicarakan tadi tentang psikologi komunikasi, bagaimana kita menjadi komunikator yang baik, bagaimana kita menjadi komunikan yang baik, bagaimana mengolah pesan dan sebagainya. Jadi teman-teman, saran saya kalau misalnya kalian masih bingung memilih jurusan, misalnya komunikasi sebenarnya sudah sangat tepat sekali, karena ilmu komunikasi itu mengcover semua. Kamu mau jadi apa saja, butuh skill komunikasi. Mau jadi apa saja. Jadi jangan takut. Masuk di di program studi ilmu komunikasi dan penyiaran Islam itu tidak sempit yang kalian bayangkan, bilang mau jadi dai dan sebagainya. Tidak. Kita di sini bisa jadi presenter, jadi penyiar radio, bisa jadi jurnalis, bisa jadi broadcaster, bisa jadi jadi dai juga kalau kalian mau bisa. Jadi ibu rumah tangga pun kita butuh skill itu. Jadi mau jadi apa saja butuh skill ilmu komunikasi. Karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya podcast kita, padahal kita masih ingin membahas lebih jauh terkait komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau mau lebih dalam lagi makanya masuk di KPI. Oke, terima kasih Ibu sudah menghadiri podcast Komunitas Visual dan Jurnalistik pertama di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton, dan jangan lupa like and share konten podcast kita kali ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam komunikasi.